Halo, selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabarnya di hari Selasa kali ini? Semoga semua baik-baik saja dan sehat selalu ya. Jangan lupa ya teman-teman untuk selalu menjaga kesehatan, olahraga tiap pagi hari biar fit. Jangan lupa untuk selalu pakai masker jika teman-teman ingin keluar rumah. Jangan pula lupa untuk selalu sediakan hand sanitizer. Jangan dulu untuk nongkrong atau berada di kerumunan, pilihan terbaik adalah di rumah saja. Oke, untuk hari Selasa ini saatnya saya untuk bercerita lagi. Sebelum kita mulai lagi untuk bercerita, jangan lupa ya teman-teman untuk selalu support channel ini dengan klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk aktifkan loncengnya agar ketika saya upload video baru, teman-teman mendapat notifikasinya. Terima kasih. Di video kali ini, saya ingin bercerita mengenai pengalaman saya berpacaran dengan seorang cewek. Mungkin ini yang teman-teman tunggu-tunggu ya, cerita saya berpacaran dengan seorang cewek. Namun, sebelum saya mulai untuk bercerita, saya ingin mundur ke belakang dulu ya. Kan banyak nih yang selalu bertanya di DM Instagram, "Kok pernah pacaran sama cewek nggak sih?" Jawabannya pernah. Lalu, ada yang tanya lagi nih, lebih prefer pacaran sama cewek apa sama cowok? Jawabannya, sekarang lebih nyaman sama cowok. Jadi, kalau teman-teman tahu, waktu dulu masih berusia belasan tahun, saya itu juga sempat dalam tahap pencarian jati diri. Dulu belum ada aplikasi-aplikasi seperti sekarang. Kalau sekarang mah tinggal buka aplikasi, klik, ketemuan, deal, entah deal di ranjang atau deal meet up saja. Oh iya, lalu saya ini pernah pacaran sama cewek berapa kali sih? Saya 3 kali teman-teman berpacaran dengan cewek. Namun yang akan saya ceritakan adalah hubungan saya dengan pacar cewek saya yang ketiga. Karena untuk yang ke-1 dan kedua, ya fine-fine saja seperti orang pada umumnya. Pacaran, bahagia, bosan, dan akhirnya putus. Nah, kalau dengan pacar cewek saya yang ketiga ini, ceritanya agak unik nih teman-teman. Awal cerita, kami bertemu di kampus. Sewaktu dulu masih menjadi maba, mahasiswa baru. Waktu itu, si cewek ini, kita sebut saja namanya Stefani, bertemu saya di dom kampus. Di situ kami masih sama-sama maba yang berpenampilan masih ala kadarnya. Belum mengenal gemerlapnya dunia ini. Sewaktu saya bertemu dengan Stefani ini, saya ya tidak punya perasaan apapun pada saat itu. Ya, kita hanya berteman sajalah. Di situ, karena dia adalah orang pertama yang saya kenal, jadinya kami sering kesana kemari selalu bersama. Dan kebetulan waktu ospek dulu juga kami satu tim. Jadinya ya kita senang dong. Makin kenal, makin suka. Ya suka hanya sekedar rasa pertemanan saja. Lalu waktu berjalan, sampai dengan semester 1, hubungan kita sudah menjadi sangat dekat. Dan awal orang yang menyatakan hatinya itu bukan saya teman-teman. Si Stefani ini bilang kalau dia nyaman sama saya karena saya ini orangnya perhatian dan sangat baik. Itu penilaiannya si Stefani loh ya teman-teman. Lalu di situ ya saya langsung saja bilang gimana kalau kita pacaran saja. Dan akhirnya di situ kami sepakat untuk menjalin relationship. Dan akhirnya di situ kami sepakat untuk menjalin relationship. Hubungan kami di situ ya seperti orang pacaran pada umumnya. Kita jalan bersama, makan bersama, ke bioskop bersama, dan apapun selalu bersama-sama. Di situ kami juga saling menyemangati untuk selalu belajar agar kami bisa lulus bersama dan bisa menggapai cita-cita bersama. Namun ada satu yang mengganjal di hati saya. Meskipun kami sudah berpacaran,
Tapi hati saya itu seperti mengatakan ada hal lain yang tidak bisa saya representasikan. Sampai suatu saat kami mulai sering berlatih berenang. Jadi teman-teman, dulu itu saya dan Stefani ini tidak bisa berenang. Jadi akhirnya kami mencari waktu-waktu setiap sepulang dari kampus, kami selalu belajar berenang. Dan di situ ada pula lah pelatih kami. Saya dilatih oleh Kak Chris dan Stefani dilatih oleh Kak Berta. Di saat itulah teman-teman, ya namanya saya dilatih renang dengan Kak Chris, ya pastinya kami selalu kontak lah. Entah itu berpegangan tangan, entah dia memegang bahu saya, pokoknya sering terjadi kontak fisik. Maksudnya sentuhan gitu ya. Ya waktu itu saya kira wajar-wajar saja. Ini pelatih saya memang kan ingin agar saya bisa segera untuk berenang. Jadi tidak salah kan kalau dia memegang anggota badan saya. Sampai suatu saat ketika saya sedang belajar berenang, namanya juga di dalam air ya, saya tidak sengaja memegang, maksudnya tidak sengaja menyentuh area sensitifnya Kak Chris. Dan pada saat itu saya meminta maaf pada pelatih saya itu karena ketidaksengajaan itu. Ada-ada aja sih. Dan keesokan harinya berganti hari tidak terasa saya sudah 1 bulan berlatih renang. Dan akhirnya saya bisa berenang. Rasanya senang sekali bisa mengapung di atas air, bisa berenang maju mundur. Norak banget lah pada saat itu. Kembali ke cerita saya dan Stefani. Pada suatu saat ketika kami sedang makan malam, di situ Stefani bilang ke saya kalau ada sesuatu yang berbeda di dirinya. Ya saya tanya dong, berbeda apa maksudnya? Sepertinya kita menjalin hubungan juga fan-fan saja selama ini. Dan di situ Stefani memberikan pengakuan yang sangat mengejutkan. Dan sebelumnya juga tidak pernah saya pikirkan. Stefani mengajak saya untuk break. Dia ingin putus dari saya. Ya saya bingung dong. Kenapa tidak ada angin, tidak ada hujan, kok dia ingin putus? Dan pada saat itu datanglah temannya Stefani, seorang cewek namanya kita sebut saja Davina. Di situ saya berkenalan dengan Davina dan kita mengobrol lah. Dan pada saat kita sedang asik-asiknya mengobrol, di situ Stefani langsung memberhentikan pembicaraan kami. Dan dia memulai untuk membuka pembicaraan. Dia ingin mengakui sesuatu. Di situ saya menunggu. Memang apa sih yang mau Stefani bicarakan? Kok sepertinya serius banget? Di situ Stefani memperkenalkan Davina ke saya. Kalau sebenarnya Davina ini adalah teman sekaligus pacarnya Stefani. What? Di situ saya kaget banget dong. Pacar? Stefani pacarnya Davina. Sejak kapan mereka pacaran? Wait. Stefani berpacaran sama cewek. Wow. Aku di situ benar-benar terkejut dan tidak menyangka kalau Stefani ini punya pacar cewek, teman-teman. Di situ saya hanya diam saja, karena jujur saya shock. Dia memutuskan hubungan kami karena dia punya pacar baru, dan pacarnya ini cewek. Dan ketika Stefani sudah membuat pengakuan itu, akhirnya saya pergi dari tempat itu, dan saya berpindah ke salah satu resto rooftop gitulah. Jadi ini resto yang ada di lantai paling atas di sebuah hotel. Di situ saya masih tidak menyangka akan kejadian yang membuat saya masih geleng-geleng kepala. Padahal, dulu saya memaksakan diri untuk berpacaran dengan cewek. Ini malah cewek saya punya pacar cewek. Ya sudahlah, mungkin ini memang sudah saatnya semua terbuka, dan saya harus bisa menerima ini semua. Dan pada saat saya sedang makan sendirian, di sana tidak sengaja nih, saya bertemu dengan pelatih saya, Kak Chris. Di situ Kak Chris bertanya, apakah saya sendirian?
lalu kemana si Stefani? Di situ karena saya sedang kalut, ya saya langsung to the point aja. Saya bilang kalau saya barusan putus dengan Stefani karena Stefani sudah punya pacar, dan pacar barunya Stefani ini cewek. Dan yang paling membuat saya heran, Kak Kris ini tidak kaget sama sekali. Dia hanya tersenyum saja dan bilang ke saya kalau sebenarnya dia sudah tahu Stefani itu penyuka cewek. Akhirnya di malam itu kami mengobrol panjang lebar, dan akhirnya semua penjelasan dari Kak Kris saya memahaminya. Dan ternyata si Davina itu temannya dari temannya Kak Kris. Makanya Kak Kris ini tahu hubungan Davina dan Stefani ketika kami, maksudnya saya dan Stefani, belajar renang di situ. Jadi di hari pertama pun Kak Kris sebenarnya udah tahu kalau Stefani sama Davina itu berpacaran. Dan juga Kak Kris pun tahu kalau saya dulu punya mantan cowok, karena mantan saya ternyata juga temannya Kak Kris. Dunia ini begitu sempit ya teman-teman ya. Dan di situ juga Kak Kris tiba-tiba bilang kalau dari awal dia bertemu saya di kolam renang, sebenarnya dia sudah tertarik sama saya. Namun karena dia tahu kalau saya dan Stefani berpacaran, jadinya dia tidak pernah mengatakan ketertarikan itu ke saya. Dan sekarang, meskipun bukan waktu yang tepat, tapi dia sudah lega karena bisa mengungkapkan rasa sukanya ke saya. Dan di situ antara saya bingung, sedih, juga senang, baru aja putus. Sekarang ditembak. Benar-benar pengalaman cerita yang unik sih menurut saya. Oke, sampai di sini dulu saja cerita kali ini. Selamat beraktivitas di hari Selasa kali ini. Semoga semua dilancarkan aktivitasnya, dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Sekali lagi, hindari tempat-tempat keramaian. Kalau bisa, tetap berada di rumah saja sampai keadaan di kota teman-teman membaik. Dan seperti biasanya, don't forget to be strong, be positive person, keep healthy every day. See you on the next video. Bye-bye.